memang siapa sih yang kenal Dimas Andrian dulu pada masanya, ya nggak? Ferdi. Orang banyak bilang star syndrome gitu, cuman kalau gua nggak tahu ya apa itu star syndrome apa enggak, tapi lebih kepada nggak siap aja untuk terkenal. Gua bermasalah dengan psikis sendiri kali ya, sehingga agak sulit untuk bisa, ini kayak gini nih susah. Gue coba ngambil kerjaan yang di luar kerjaan gue. Bener-bener lo keluar dari dunia entertain? Total? Kalau dikumpul sama teman-teman tuh selalu bicara tentang kalau gue ya, kalau aku ya. Jadi lo berantem atau gimana sih dulu itu? Ya saya itu gue berantem. Sama gue belain bini gue. Oh. Bini gue kena ganggu. Halo teman semuanya, ketemu lagi di vlog saya, Abdul Usman. Kali ini kita akan nyantai bareng. Hidup adalah tentang Kita semua di sini sudah melakukan PCR dan juga swab test. Jadi udah aman ya? Aman ya? Pik, aman ya Pik? Nah, udah boleh buka masker nih. Nah, sobat semua, kali ini kita akan nyantai bareng sama salah satu senior. Senior ya? Senior dong. Enggak dong. Dimas Andrian. Boleh dibuka bro? Boleh. Kita udah PCR ya, udah tes semua, jadi kita boleh dibuka maskernya ya. Salah, bukan salah. Ke bawah ya? Ke bawah, iya. Iya, receh juga ya, Bang Dimas ya. Bro, thank you bro for coming. Sama-sama. Udah mau nyempetin waktu. Iya, oke. Sip. Sobat. Oke. Ferdi. Saya Alia. Tapi teman-teman manggil saya Bawang Putih. Nah, jadi sebelumnya saya mau ini dulu nih, mau cerita sedikit kenal sama Dimas itu. Kita kenal di mana sih dulu Mas? Di bola ya? Di bola, main bola, tim bola bareng ya? Tim bola. Tapi sebelumnya memang siapa sih yang kenal Dimas Andrian dulu pada masanya, ya nggak? Iya kan? Amin. Anak muda yang, waduh, fucek boy banget ya zaman dulu pada masanya ya. Fucek boy apa? Fucek boy, fuck boy. Enggak lah. Saya baik-baik orangnya. Gimana kabar dong ngomong? Alhamdulillah baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Nah ini lo kok berubah begini tuh dalam rangka apa atau gimana sih? Rambut digondrongin. Jadi nggak ada dalam rangka sih. Jadi memang karena nggak pernah rambut panjang dulunya. Terus kebetulan ada project film. Oke. Akhirnya ya dibiarin aja nggak dipotong. Malah keterusan, malah suka. Terus sampai sekarang udah 2 tahun lebih nggak terlalu dipendekin lah, paling panjang segini aja. Oh, berarti kebalikan nih sama gua. Kenapa? Gua dulu gondrong, udah kesini udah selesai kontrak sama kata Buana, ubah ini Gue Benjamin Button, jadi semakin asik, dewasa semakin muda. Asik. Iya. Dan ntar biar subscriber aja ngeliat dia semakin muda atau gimana. Tapi memang auranya tuh nggak berkurang ya. Waduh, nggak tahu saya. Keluarga gimana, sehat? Sehat, alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong, lu tuh udah married belum sih? Udah 11 tahun. 10 tahun, sorry. 10 tahun. Udah ada anak? Belum sih. Kebetulan waktu di awal married, tengah-tengah married lah. Sempat keguguran 2 kali. Keguguran 2 kali. Terus lo program atau gimana? Belum sempet program karena kita terlalu woles orangnya. Jadi emang nggak terlalu mikirin. Tapi kesini-sini jadi kayak nggak terlalu mikirin. Bete juga ya gitu. Jadi kayak gue harus mikirin deh. Gitu. Gue mau ngajakin lo nostalgia nih di sini nih. Sedikit nostalgia dengan sinetron lo pada masanya yang memang juara banget sih kalau sorry, angkat kaki. It's okay. Biasa kan namanya juga nyantai bareng. Mas, ceritain dong, lo dulu tuh awalnya itu gimana sih terjun di dunia entertain? Awalnya tahun 2003. Jadi 2003 itu sebenarnya gue sendiri nggak pernah punya niat untuk jadi artis gitu ya. Karena gue besar di lingkungan musik. Kebetulan bukan keluarga musik banget, tapi kebetulan nyokap juga guru piano, sempat ngajar piano. Terus kakek juga pianis, gitu lah.
Terus akhirnya gue ngeband, segala macam, main musik dan lain-lain. Tapi entah kenapa tahun 2003 itu gue dijorokin lah sama nyokap ikut model-modelan. Nah, di sana akhirnya ikut model-modelan bareng sama Panji Saputra juga. Oh, Panji Saputra. Anak ke Jody. Gitu. Terus akhirnya kita lolos ke nasional. Akhirnya kan karena dulu tinggal di Surabaya. Sempat tinggal di Surabaya, akhirnya pindah ke Jakarta lagi. Akhirnya juara 2 terus ikut Cover Boy tahun 2003. Cover Boy 2003, oke. Terus dapat juara 1. Dari situ mulai petualangannya. Dari situ mulai akhirnya dipungut lah istilah kata sama para casting. Akhirnya bermain sinetron dia. Oh, bermain sinetron. Berarti lu sama gua nih sama nih kita nih. Sama-sama di tahun 2002, 2003 karena gua awal mulai di Genta Buana juga di tahun itu. Berarti kita bareng-bareng. Gitu ya. Bareng-bareng, cuman kan gua jalurnya jalur kolosal. Oh iya benar. Tapi duitnya enak tuh. Biasa aja. Alhamdulillah. Cuman kalau gue dulu tuh merasa kayak apa ya? Kenapa sih gue nggak modern dulu? Kenapa kolosal? Nah, yang gue mau tanya sama lo, ada gak sih titik terjenuh lo dalam syuting itu? Dalam entertain? Mungkin gini, karena mungkin gue orang yang dulunya gitu, orang yang agak social introvert ya. Gitu. Jadi nggak tahu bagaimana cara bergaul gitu ya, mungkin deso lah bisa bilang gitu ya. Jadi agak bingung gitu ngadepin situasional yang dimana tiba-tiba famous, tiba-tiba jadi center attention, sehingga kaget lah. Orang banyak bilang star syndrome gitu. Cuman kalau gua nggak tahu ya apa itu star syndrome apa enggak. Tapi lebih kepada nggak siap aja untuk terkenal. Pada saat itu lo nggak siap saat itu. Iya, mentalnya juga masih umur belasan tahun waktu itu kan. Tiba-tiba orang banyak yang kenal langsung nggak ada proses-proses. Karena orang biasa berjuang dulu naik, ini tiba-tiba naik langsung segala macam dan lain-lain, jadi kaget. Gitu. Jadi nggak bisa ngikutin apa ya, pola profesional sebagaimana harusnya seorang aktor. Iya. Gitu. Emang dulu yang lo lakuin itu apa? Waktu pada saat sebenarnya nggak ada yang spesifik ya, cuman mungkin gua bermasalah dengan psikis sendiri kali ya, sehingga agak sulit untuk bisa. Ini kayak gini nih susah. Gue lebih introvert orangnya dulu, sangat introvert, private banget, sehingga nggak bisa diajak ngobrol, nggak bisa diajak kerja sama. Gitu. Ya datang syuting mah datang aja, cuman mungkin nggak flawless lah. Nggak mingle. Gitu. Lo nggak gabung gitu loh maksudnya? Gabung tapi nggak mingle gitu. Nggak bisa berbaur. Iya, jadi sehingga mungkin banyak efek yang akibat keterkenalan itu. Kok kenapa gini, kok kenapa gitu, gitu. Tapi lu seneng nggak pada masa itu? Apa lo ini kan gue nggak pernah happy, maksudnya bersyukur juga. Cuman mungkin gue bisa mengambil kesimpulan sekarang ngomong seperti ini mungkin setelah sekarang. Kalau dulu mungkin ya fine aja mungkin ya, tapi setelah sekarang iya ya dulu. Jadi self introspection aja, reflection aja. Jadi kayak iya dulu kayak gini ya. Dulu apa yang harus gue perbaiki. Semakin di sini tuh semakin gue harus berpikir apa yang harus dibenerin dalam tubuh gue, dalam psikis gue sebagai lo lebih banyak berpikir. Gue orang yang sangat tinker untuk berpikir bagaimana untuk memperbaiki diri sih gitu. Terus kan gini nih mas, apa namanya, lo kan sempet lama menghilang kan? Iya, jadi itu sih efek gue tidak kuat, dalam arti ya tidak kuat dalam dunia entertain itu. Akhirnya gue memutuskan tahun 2012 itu setahun setelah merit itu gue stop total dari entertain selama 5 tahun. Yang bikin stop itu dari lo sendiri apa karena dari gue merit gitu? Dari lo sendiri? Dari gue sendiri, karena memang kayak gue bukan dunia gue artis nih gitu, bukan dunia gue artis. Kok bisa sih ya? Nggak ngerti. Tapi artis itu menjadi artis itu saat itu ya, memberikan gue segalanya gitu. Artinya gue bisa bantuin orang tua, gue bisa bantuin kehidupan adik-adik gue, gue bisa punya rumah, gue bisa punya mobil, punya tabungan dan lain-lain. Tapi ya itu dia, berhentinya gue itu bukan karena keputusan dewasa atau matang ya, tapi lebih kepada sikap childish gua yang tidak bisa identify lah. Ini harusnya bagaimana ya menghadapi ini. Psikis gua menghadapi hal-hal yang berbau tentang psikis kayak gini nih. Ini gimana ya? Harusnya kan gua bisa lebih bijak ya. Iya benar. Untuk nggak berhenti tapi tetap
going up untuk Iya, tetap bisa ngatur lah harusnya kan. Iya, cuman mungkin waktu itu shortcut gue mikir udah berhenti aja gitu. Nah di saat berhenti itu gue berpikir ulang, kayak di reset lah otak segala macem. Gue coba ngambil kerjaan yang di luar kerjaan gue. Bener-bener lo keluar dari dunia entertain? Total? Nggak ngambil iklan or something gitu? Enggak, gue cuman apa ya, waktu itu gue sempet jadi agen asuransi. Agen asuransi? Gue coba ngantoran, gue pengen tahu rasanya ngantoran tuh kayak apa sih. Gue jadi agen asuransi sebelum usaha ya. Terus akhirnya gue nge-DJ. Nah nge-DJ karena gue suka, karena gue anak musik ya. Kalau nge-band tuh kan ribet ya, Nah sebelum nikah juga gue sempat masuk ke major label juga, cuman mungkin nggak berjalan baik bandnya. Akhirnya gue tetap harus bermain musik tapi nggak harus ngumpulin banyak kepala. Oh nge-DJ kan sendirian ya, otak cuma di gue doang. Ya udah akhirnya gue nge-DJ. Terus akhirnya gue usaha. Ya, usahanya bareng sama istri gue juga. Sekarang masih jalan lah gitu. Ya udah akhirnya. Itu tadi mau tanya, lo keluar dari entertain, income lo gimana? Apalagi merit gitu kan? Iya. Nah jeleknya itu adalah kita tidak berpikir bagaimana roda kehidupan atau rumah tangga itu berjalan. Masih tentang aku. Nah ini yang bermasalah. Kalau laki-laki masih tentang aku. Pada saat sudah married itu ada masalah. Akunya ini loh, egonya ini loh. Nah saat itu gue masih. Tapi semakin kesini 2013 gue sempat ada kasus juga. Ada masalah kriminal lah segala macam dan lain. Lu sempat kriminal juga? Bukan narkoba ya. Berantem. Jadi back ya. Ini sobat yang kalau jadi back jangan ditiru sama sekali. Jadi banyak mungkin teman-teman di rumah pernah ngalamin hal-hal yang kenapa ya gue anger manajemennya sulit banget dikontrol. Kenapa ya gue ketus banget. Kenapa ya gue judes banget. Kenapa ya gue tuh ansos banget. Kenapa ya tuh gue kalau dikumpul sama teman-teman tuh selalu bicara tentang kalau gue ya, kalau aku ya, lo jelek kayak gini, ngejudging segala macam. Itu berarti ada masalah dengan dirinya. Gitu. Dan lo dulu tidak mencari hal itu kan? Gue tidak menggali itu, why-nya itu gue nggak cari. Tapi pas lagi vakum itu, gue mencari why-nya, sehingga gue menemukan. Jadi lo berantem atau gimana sih dulu itu? Ya saat itu gue berantem. Sama gue belain bini gue. Bini gue kena ganggu, gue belain. Sebenarnya hal yang wajar. Ya gue nggak bisa ceritain. Pokoknya kena ganggu, gue belain bini gue. Cuman seharusnya kalau dipikir-pikir nggak harus sampai sejauh itu. Ya dong. Pria yang bijak harus berpikir, oke, kalau gue ngelakuin itu di saat kondisi gue udah married, efeknya ke situ. Iya betul. Nah, gue tidak berpikir panjang. Logikanya gue nggak jalan gitu. Nah sehingga di situ gue muter, selesai kasus nih udah beres semuanya, udah aman. Itu gue mikir, oh ya harusnya gue begini, harusnya gue begitu, harusnya gue begini, harusnya gue begini. Itu kan namanya learning by doing ya, kita kan belajar kan. Cuman maksudnya teman-teman, sobat-sobat semua di sini jangan sampai kejeblos duluan baru berpikir. Gitu. Jadi berpikir dulu sebelum kejeblos. Iya betul banget. Persamaan sama gue persamaan nih yang anger management sih ya. Memang gue jujur ya, apa lo ngalamin gimana sih lo anger management gue? Suka marah-marah nggak jelas, suka ngamuk-ngamuk, apa segala macam. Kadang-kadang. Tapi lo masih sebatas di mulut kan? Iya masih sebatas di mulut, Oh lo langsung main tangan. Gue langsung lakuin. Karena kan di saat kita emosi itu ada sepersekian detik sebenarnya. Sepersekian detik lo mau lakuin atau enggak? Ya. Kalau lo sadarin itu. Kalau lo sadarin, masalahnya nggak banyak orang menyadari. Ya. Ini sebenarnya hal-hal kayak gini nih, hal yang sebenarnya wajib untuk dipikir ya nggak kita sebagai artis di dunia entertain, tapi ya semua orang gitu. Karena banyak banget gue lihat sekarang netizen yang simple hal kecil ya, mohon maaf nih untuk netizen. Kita mengomentari sesuatu tanpa kita berpikir dulu sehingga bisa saja membuat orang yang dikomentari sakit hati. Nah itu yang kita harus berpikir. Jarimu harimaumu. Nah kalau misalnya udah diciduk, tinggal minta maaf. Enak sih, cuman maksudnya harus diciduk dulu kan. Kan gitu loh jadinya, harusnya dipikir dulu. Oke. Nanti alasannya ya kalau nggak mau itu jangan jadi public figure. Loh, iya memang ya kalau misalnya nggak mau jadi kalau nggak ada public figure, lo mau nonton siapa juga, gitu kan, lo mau lihat siapa juga. Ya makanya kalau nggak patut dicontoh, nggak usah dicontoh. Bijak aja dalam bersosmed sih menurut gue ya. Nah mas, pertama kali lo main sinetron tuh di judul apa?
Aduh, gue lupa. 3 in 1 dulu bareng peran utamanya Teguh Rian, Fatir sama Zumi Zola, sama 3 in 1. Vira Yuniar. Nah, sinetron yang menurut lo yang the best sampai saat ini menurut lo tuh apa? Nah, gue nggak bisa bilang the best ya, mungkin yang orang Paling lo suka? Nah ini nih jeleknya gue nggak tahu apakah gue suka atau enggak. Yang orang Tapi banyak yang banyak orang tahu mungkin kali ya. Yaitu Bawang Merah Bawang Putih Ramadan. Bawang Merah Bawang Putih Ramadan itu salah satu sinetron yang membesarkan nama lo juga ya? Iya. Masanya kan. Itu berapa episode sih? Saat itu masih weekly ya, Masih weekly. belum stripping kayak sekarang ya. Jadi zaman itu tuh gua tuh besar di masa transisi menjelang stripping. Stripping tahun 2007 startingnya mereka. Jadi seminggu sekali kita tayang, jadi episodenya paling cuma ratusan sekian. Kalau sekarang kan 2000-an. 2000-an. Karena tiap hari tayang. Itu berapa bulan memang tayangnya? Bawang Merah Bawang Putih? Oh, 2 tahunan lebih. Lama, cukup lama untuk jatah weekly. Itu kategorinya sama lamanya kayak sekarang zaman stripping. Oh, itu kan yang pemainnya si Nia Ramadhani bukan sih? Iya kan, Nia Ramadhani sama si Revalina kan. Lu masih berhubungan baik sama mereka maksudnya? Bukan. Kalau baik mah baik-baik aja. Baik-baik aja. Cuman memang nggak berhubungan aja. Nggak berhubungan. Bener-bener udah pada saat syuting aja. Iya. Nah. Pada saat lo syuting Bawang Merah Bawang Putih apa sih hal yang lo nggak pernah lupain sampai sekarang? Semuanya berkesan ya. Cuman mungkin efek dari kesuksesan dari sinetron tersebut ya. Maksudnya artinya gue merasa sangat humble untuk terima sambutan dari mereka ya, yang baik saat itu gitu ya, sehingga sampai meluas ke Malaysia juga. Kita sempat meet and greet di Malaysia, jumpa fans lah istilahnya. Sampai ke zaman Malaysia itu ya, karena zaman itu kan belum sosmed itu belum seperti sekarang ya. Jadi zaman itu tuh masih Facebook dan Friendster gitu loh. Masih Facebook dan Friendster. Twitter tuh baru-baru Twitter 2007 ke atas lah. 2007 ke atas Twitter itu. Nah, jadi zaman itu kita engagement ke penonton gitu ya, ke fans dari sinetron ini ya ketemu langsung. Maksudnya kita roadshow lah ya. Roadshow mas. Zaman dulu masih roadshow. Zaman itu masih roadshow. Jadi kita misalnya ke Palembang, meet and greet dengan castnya, gue, Nia atau mungkin Reva. Terus habis itu kita ke Malaysia, terbang ke sana karena semuanya gila banget animo dari si sinetron tersebut. Dan lo nyangka gak sih kalau sinetron Bawang Merah Bawang Putih itu se-hype itu pada masanya? Nggak ada yang nyangka, kita semua pemain sampai produsernya pun juga nggak ada yang nyangka. Cuman artinya yang gue lebih nggak nyangkanya lagi efeknya ke gue yang tadi gue bilang. Iya. Gitu. Baru tahu juga sih ngobrol-ngobrol sama introvert ya, sama orang yang introvert. Ternyata dari sisi Dimas tuh seperti ini, dapat engagement yang luar biasa, apa segala macam. Gue jadi gimana gitu loh kan? Ya kan ada orang kalau zaman sekarang mungkin mencari gimana caranya mereka dikenal, sehingga banyak materi yang di package atau dibungkus itu apa ya? Gue ngomongnya cheesy kali ya. Cheesy. Jadi mereka tuh cari masalah. Gue nggak sebut nama lah. Cari masalah, untuk supaya orang dikenal. Kalau gue justru karena karya. Kata kasarnya, gue nggak mau dikenal dulu ya. Tapi ternyata gue terkenal saat itu ya. Sehingga gue kaget secara psikis gue gitu loh. Iya. Nah, jeleknya adalah gue tidak bisa mengikuti perkembangan seperti mereka yang mencoba untuk viral. Gue nggak bisa tuh viral gara-gara hal-hal yang begitu tuh. Nggak tahu ya, bukannya gue nggak mau, tapi gimana caranya juga, gue mau ngapain? Mau sok-sok setting selingkuh gitu, kenal gitu, misalnya gitu, nggak bisa gue. Makanya itu kalau gue perhatiin lo jarang juga update di sosmed ya. Itu jarang. Emang nggak banci tampil mungkin. Nggak banci tampil ya deh. Gue harus belajar apa? Tapi introvert itu banyak yang sukses bro. Contohnya siapa? Raditya Dika kurang introvert apa? Sukses banget. Ya makanya gue lagi mencari formula bagaimana caranya gue keluar dari zona gue ini, maksudnya supaya gue harus ngapain gitu. Apa sih lo dulu kesulitannya waktu main di Bawang Merah Bawang Putih waktu awal mungkin atau? Gue lupa, tapi nggak ada yang spesifik sulit ya, maksudnya nggak ada yang spesifik. Lah pada saat lo kan introvert nih, lo berhadapan dengan pemain, even gue nggak sadar gue jejak di situ. Jadi kayak lo ngerti nggak sih ngambang psikis lo?
Jadi lu nggak now and here. Gue rasanya ini kalau gue bisa analisis diri gue dulu, gue nggak now and here. Gue just jalanin aja kerjaan gue. Tapi lu bisa acting? Iya, jalanin aja. Jalan semua berjalan dengan natural. Jadi gue nggak, kita kan jejak nih sekarang. Kita tahu, kita berpikir kita mau ngomong Iya, mau apa segala macam. Kita harus bersikap seperti apa. Kalau salah gue minta maaf. Kalau misalnya ada orang yang minta maaf, kita terima maafnya. Sadar gitu, kita ngapain aja. Tapi kalau saat itu ya kayak ngambang aja gitu. Nggak ngerti kenapa. Makanya gue bilang ada something wrong with me. Tapi memang kalau misalkan gue balik lagi ya, lo kan bermasalah dengan anger management ya. Itu memang dari muda dulu seperti itu gitu loh. Atau kayaknya emang gitu deh gue. Memang ini ya. Emang gitu. Temperamen ya, maksudnya nggak ngerti kenapa ya. Mungkin gini. Sebagian orang ada mungkin mental health kali ya. Iya, mental health. Gue erat banget dengan isu mental health dan gue tertarik dengan topik mental health. Dan kalau waktu misalnya gue ke clubhouse gitu ya, kemarin ini masih booming banget clubhouse. Itu gue selalu masuk forum dan bicara tentang topik yang mental health. Aktif juga di. Jadi gue suka banget sama. Iya. Karena gini, sebagian orang kalau gue analisis orang yang efeknya sekarang tuh punya anger management atau mungkin orang bilang ini aneh, weird banget sih ini orang gitu. Itu biasanya mereka di masa lalunya punya something traumatic event yang dia belum beres atau nggak tahu cara ngeberesinnya atau nggak tahu cara bersikap terhadapnya. Oke, tapi sekarang kalau buat tanya lo sudah berdamai dengan masa lalu lo? Tentunya sudah, makanya gue bisa bicara kayak gini. Kalau nggak, gue nggak akan bisa bicara kayak gini. Ya sudah, masa lalu. Terbuka sama orang jadinya ya. Ini bungkus, jadi gini, ini topik yang selalu akan gue bicarakan ke orang tentang kalau kita bicara tentang mental health, sehingga ini bukan hal yang harus gue tutup-tutupin. Tapi tentang apanya itu hak prerogatif gue untuk bicara. Itu. Nah, Mas, titik terendah lo di dunia entertain tuh apa? Ya itu kasus gue. Itu. Jadi waktu itu gue nggak bisa cerita spesifik bagaimana kasusnya. Intinya bukan narkoba ya, sobat. Jadi gue kena 351107. Oke. Junto pasal. Jadi itu pasal penganiayaan. Gitu. Ya kayak gitu. Sempat di penjara juga berarti. Jadi sebentar. tapi enggak. Cuman dari beresin. Jadi enggak cuman nginep doang aja. Dan itu termasuk paling rendahnya. Ya of course ya, karena udah berkeluarga ya. Mungkin kalau gue sendiri gue tidak berpikir panjang kecuali orang tua gue. Tapi ini kan orang tua gue, istri gue, mertua gue, banyak orang yang harus gue pikirin. Terus ada kejadian itu, keluarga lu sendiri gimana? Support pasti, cuman ngerasa failed ya, ngerasa nggak seharusnya seorang, ini catat buat teman-teman juga, nggak seharusnya seorang laki-laki dan suami dapat masalah seperti ini. Even gue dalam posisi benar membela istri gue, harusnya gue berpikir lebih panjang. Even gue harus melakukan tindakan seperti itu, limitnya nggak serendah itu. Gue perpanjang lagi deh, paling nggak gitu. Walaupun orang semua itu udah bener loh, iya bener sih. Tapi efeknya itu nggak seharusnya gue lakuin. Tadi kan titik terendah lo. Nah, pasti lo ada kan saat dimana lo bangkit. Lo bangkit ya, oke, gue kelaran semua ini, jadi gue yang baru. Itu kapan? 2017 akhir ke 18 gue balik lagi ke entertain. Sebenarnya sejak jadi DJ gue udah fine, gue udah baik karena gini. Jadi DJ itu kan kita main musik, walaupun dunia malam ya, tapi kita berhadapan dengan banyak orang yang varian sikap atau karakternya beda-beda. Ada yang ada macam-macam lah. Macam-macam ya. Ada yang minum macam-macam lah. Jadi gue berpikir ini dunia gitu. Inilah manusia gitu. Ya gimana guenya aja. Bawa guenya aja. Jadi gue berpikir ulang. Jadi pas ke entertain lagi, secara mental gue lebih siap. Lebih siap ya. Gue tahu cara bersikap. Gue tahu cara ngadepin orang yang nggak menyenangkan. Jadi kayak gue, ada orang nggak menyenangkan. Sudah lah, mungkin kurang jauh mainnya.
Apa sih keputusan lo untuk mulai syuting lagi setelah Milan? Kangen sih. Nah itu dia. Kangen. Ternyata ya memang secara nggak sadar selama ini berbelas-belas tahun berkarir di dunia acting, di 2018 itu gue akhirnya menyadari kalau gue cinta dengan dunia seni peran gitu. Akhirnya gue mungkin bisa bilang telat kali ya, tapi teman-teman gue bilang nggak ada yang telat di dunia seni peran. Reza teman gue juga, Reza Ardudin bilang nggak ada yang telat gitu. Akhirnya di 2018 gue lebih memperdalam dunia seni peran dengan banyak media platform, bukan media platform, dengan banyak tempat lah, teater, atau nanya sama orang dan lain-lain sampai sekarang. Apa sih pelajaran yang bisa lo ambil dari pengalaman dulu yang introvert sampai sekarang ini? Ini sebenarnya baru gue dapetin setelah pandemi ya. Maksudnya pandemi mungkin orang banyak yang ngapak tilas kali ya bahasanya. Banyak orang yang introspeksi diri gitu ya. Gue mendapati sebenarnya pelajaran ada di agama Islam, di agama Islam. Jadi kayak, dan sekarang gue lagi belajar untuk nerapin gitu ya. Satu kata sih, ikhlas. Udah, itu aja sih. Tapi whole ya, setiap elemen kehidupan ya, setiap hal sekecil apapun Ikhlas. Dan percayalah itu jujur nggak gampang. Iya. Sangat nggak gampang. Sangat. Itu susah Ya. Bro, thank you bro. Sama-sama. Thank you. Udah mau nyantai bareng kali ini. Oke teman-teman, kalau kalian suka dengan konten ini silahkan share sepanjang-panjangnya. Jangan lupa selalu taati prokes ya, pakai masker, jaga jarak. Oke, sampai ketemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum.